Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Yang pertama kita mungkin akan membahasnya ya, zakat dan utang. Nah, apa ya sini yang dimaksud dengan zakat dan utang? Nah, di sini saya contoh ya, saya berutang sejumlah uang untuk membangun rumah. Kemudian saya memanen padi dari sawah saya yang hasilnya mencapai nisab zakat tanaman. Apa yang wajib saya lakukan? Apakah saya harus mengeluarkan zakat dari hasil panen tersebut atau saya membayar utang terlebih dahulu? Dan di sini zakat tanaman itu merupakan salah satu macam zakat yang wajib menurut syariat. Kewajiban zakat tanaman ini dinyatakan dengan dalil umum yang menyatakan kewajiban zakat secara umum, yaitu, nah di sini firman Allah juga menyebutkan ya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, di sini surat Al-Jariyat ayat 19. Jadi kalian harus memberikannya zakat tanaman. Seperti contohnya apa? Tanaman padi. Jadi kalian harus memberikan zakat tanaman padi kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang yang miskin. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa zakatnya. Nah, Rasulullah juga di sini berkata, Islam itu dibangun berdasarkan 5 perkara. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, ini juga bagi yang mampu, kalau tidak mampu tidak usah mengeluarkan zakat juga. Kewajiban mengeluarkan zakat atau tanaman juga dinyatakan dengan firman Allah di sini, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Surat Al-An'am ayat 141. Jadi kalian tidak boleh, kalau kalian punya, kalian harus ada zakatnya. Jadi untuk hak untuk orang lain. Jadi harus ingat hak untuk orang lain ya. Tanaman yang diairi oleh air hujan maka zakatnya adalah 1/10-nya, sedangkan yang diairi oleh timba atau kincir maka zakatnya 1/20. Yang padi bisa contohnya seperti tanaman padi ataupun yang lainnya juga bisa ya. Tanaman-tanaman yang diairi dengan mudah tanpa usaha, tanpa kesulitan atau tanpa menggunakan alat tertentu seperti diairi dengan air hujan maka zakatnya adalah 1/10. Sedangkan tanaman-tanaman yang oleh pemiliknya diairi dengan peralatan seperti kincir atau peralatan lainnya maka besar zakatnya 1/20. Nah, jadi beda ya. Dan di sini juga nih, Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sanggupnya segimana ya keluarkanlah zakat. Itu untuk siapa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Nanti kita dapat pahala buat siapa? Buat diri kita sendiri. Nah, di sini juga tercantum dari surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, sekarang coba kita
coba kita atau kalian untuk belajar memberikan zakatnya terhadap orang lain. Itu adalah ada hak yang punya kita, itu ada hak untuk orang lain. Nah, di sini yang kedua ya, yang kedua itu pembahasan yang kedua, utang dan zakat. Nah, utang dan zakat itu utang yang seperti apa dan zakat itu yang bagaimana? Seseorang mempunyai sejumlah harta yang sudah mencapai ukuran yang wajib dizakati. Namun orang yang bersangkutan mempunyai utang, apakah boleh terlebih dahulu dia menggunakan hartanya untuk membayar hutang sebelum mengeluarkan zakat? Nah, zakat adalah kewajiban pasti yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, zakat diwajibkan atas orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab. Pada zakat harta tidak wajib hukumnya kecuali telah berlalu selama setahun, yang dalam fikih Islam dikenal dengan perkataan telah berlalu selama 1 tahun atau 1 haul ya. Akan tetapi kita mengatakan bahwa jika seorang mempunyai sejumlah harta yang sudah wajib dizakati, namun pada saat yang sama dia mempunyai utang, maka yang pertama dia wajib tunaikan adalah membayar hutangnya dulu. Baru sesudah selesai membayar hutang, baru kita melaksanakan atau menjalankan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jika setelah membayar utang masih ada harta yang tersisa dan sisa harta tersebut mencapai sejumlah uang yang wajib dizakati, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari harta sisa itu saja. Jadi zakatnya dari harta sisa tersebut ya. Jika harta yang tersisa itu tidak mencapai jumlah yang harus dizakati, maka dia tidak harus mengeluarkan zakat sedikit pun. Begitu juga jika setelah membayar utang tidak ada sisa harta sama sekali. Kalaupun emang tidak mampu, tidak bisa ya. Tapi kalau masih ada sisa, mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu jangan sampai ditunda-tunda. Contohnya gini nih. Adapun pada hadis yang berkaitan zakat itu diambil dari orang-orang yang akan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Apabila zakat dari sebagian harta mereka. Nah, di sini ada surat At-Taubah ayat 103. Jadi zakat itu untuk orang-orang miskin. Jadi kalian wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalian biar mendapatkan pahala untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Yang sebelumnya yang saya sebutkan kan kalau zakat itu kalau 1 juta. Nah, 1 juta ya, inti nama 1 juta 25.000 itu sisihkan buat orang lain. Kita tidak boleh tidak boleh seperti itu. Itu adalah hak untuk orang lain ya. Jadi kalaupun kita mau ngasihnya untuk 1 orang boleh. Kalau mau ngasihnya untuk 2 orang atau 3 orang yang si 25 itu boleh. Tapi dalam hati kita bilangnya saya ini mengeluarkan zakat. Nah, nggak usah dibilang kepada orang tersebut, tapi dalam hati kita berbicara, Allah mendengarkan. Nah, saya mengeluarkan zakat. Gitu, seperti itu ya. Untuk kedepannya kalian bisa mencoba jangan sampai kalian tidak membayar zakat. Kalaupun udah mencapai hartanya sudah mencukupi. Dan semoga materi kerohanian ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.